Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Bu Komang pada pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan semoga pada pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang ketiga, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan tayangan berikut ini. Anak, kita akan mengamati gambar bersama-sama. Ya, perhatikan gambarnya. Di atas ada 4 gambar ya anak-anak. Kemudian nanti kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Pertanyaan pertama, kenampakan alam, apakah yang nampak pada gambar di atas? Ya. Jawabannya, kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah pegunungan, sungai, dan danau. Pertanyaan berikutnya, yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Nah, gambar apa ya anak-anak? Yaitu kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Tuh, anak-anak tahu bendungan? Nah, bendungan itu termasuk adalah kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah kenampakan alam itu? Nah, siapa yang tahu? Ya, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam atau hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Bagaimana jelas Nana? Apa itu kenampakan alam? Nah, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam atau hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat dari aktivitas manusia. Pertanyaan berikutnya, yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat baru di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 3, anak-anak sudah mempelajari tentang persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita akan lanjut tentang mempelajari kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Contohnya di Pulau Sumatera. Ya. Pulau Sumatera ada gunung itu dari Gunung Lauser, Gunung Kerinci. Sungainya ada Sungai Musi dan Sungai Asahan. Nah, pada Pulau Sumatera itu memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Untuk flora pada Pulau Sumatera itu ada namanya bungang jumpo, ada kenanga. Sedangkan fauna pada Pulau Sumatera itu ada gajah, orangutan, dan harimau. Contoh berikutnya pada Pulau Jawa. Untuk gunungnya namanya Gunung Semeru, Gunung Merapi. Sungai yang ada di Pulau Jawa itu Bengawan Solo, Citarum. Dan
banyak hutan hujan yang terdapat pada rumput kering di Jawa Timur. Sedangkan untuk flora yang ada di Pulau Jawa itu ada namanya salak jontet. Salak jontet anak-anak, ada namanya gandaria. Sedangkan untuk faunanya itu ada banteng, ada ayam bekisar. Contoh pada Pulau Kalimantan yaitu sungainya namanya Sungai Kapuas, Kayaan, dan Barito. Sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh hujan. Dan selanjutnya untuk flora pada Pulau Kalimantan, anggrek hitam. Sedangkan untuk faunanya orangutan, pesut, owa, dan bekatan. Ya, baiklah anak-anak, kita akan mengamati bagan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, perhatikan baik-baik persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pertama yaitu persebaran flora Indo dan Malaya. Indo-Malaya ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Itu terdiri dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, bentuk karakteristiknya itu adalah terdiri dari jenis meranti-rantian yang sangat banyak dan juga terdapat berbagai jenis rotan dan juga terdapat hutan kayu putih dan banyak sekali jenis anggrek. Ya anak-anak, itu terjadi adalah persebaran flora antara Indo dan Malaya. Nah, untuk persebaran fauna Indonesia bagian barat itu namanya tipe asiatis anak-anak, yang meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Pada pulau wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan itu banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, kerbau, dan banyak juga ditemui reptil. Nah, untuk nanti selanjutnya contoh-contohnya anak-anak bisa baca pada halaman 98 dan 100 pada buku tematik. Nah, baiklah anak-anak, kita sekarang belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks lisan ya. Nah, mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya, kita sudah menentukan ide pokok dalam teks bacaan dan sekarang kita akan menentukan ide pokok dalam teks lisan. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan itu pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas langkah-langkahnya? Nah, untuk jelasnya lagi anak-anak, di dalam menentukan ide pokok, anak-anak harus dengan menggunakan tabel supaya lebih memudahkan ya anak-anak. Ya, itu tadi kita sudah menentukan ide pokok dalam teks lisan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak sudah mengetahui bahwa Pancasila
merupakan dasar negara dan juga Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat di Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Anak-anak, nilai-nilai luhur Pancasila itu kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak masih ingat? Sila pertama nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sila yang kedua, nilai luhurnya, hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama atau sederajat. Sila yang ketiga, nilai luhurnya Pancasila, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila yang keempat, nilai-nilai luhur dari Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk sila yang kelima, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ya anak-anak, untuk itu anak-anak terapkanlah nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pelajaran? Semoga menyenangkan. Sekarang kita akan bersama-sama merangkum pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna itu anak-anak sudah ketahui tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, menentukan ide pokok pada teks dalam bentuk lisan. Anak-anak sudah ketahui bahwa dalam setiap teks itu terdiri dari beberapa paragraf dan pada setiap paragraf terdiri dari beberapa ide pokok. Nah, untuk memudahkan menentukan ide pokok, anak-anak dapat menggunakan tabel. Yang ketiga, yaitu sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini Bu Guru tekankan anak-anak harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah anak-anak, jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa. Dah.